kali ini saya akan membahas mengenai baris dan deret. Ya, apa itu baris dan deret? Barisan merupakan susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Jadi barisan itu misalnya di sini ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN, tetapi memiliki pola atau aturan tertentu. Ya, jadi U1 ini dinamakan dengan suku pertama, kemudian suku kedua, suku ketiga sampai dengan suku ke N. Oke, kita lanjut. Perbedaannya dengan deret. Deret itu merupakan penjumlahan berurutan suku-suku dari suatu bilangan. Jadi deret itu merupakan penjumlahan dari barisannya. Ya. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan ditambah U ke N. Ya, sampai dengan ditambah suku ke N. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu barisan aritmatika. Barisan maupun deret itu dibagi menjadi dua ya, ada aritmatika, ada geometri. Ya, perhatikan, kalau aritmatika kita menggunakan penjumlahan, tetapi kalau geometri kita menggunakan rasio. Ya, untuk menentukan barisan suatu aritmatika, di sini kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1, kita kalikan dengan B. Ya, di mana UN itu merupakan suku ke N. Ya, A itu merupakan suku pertama. Kemudian B itu merupakan bedanya atau selisihnya nanti ya, atau polanya. Kemudian N-nya itu banyaknya suku. Kita lihat contoh soalnya. Nih, dari sini saya punya contoh soal, yaitu dari suatu bilangan aritmatika diketahui suku kedua sama dengan 7, suku ke-6 sama dengan 19. Ya, yang ditanyakan yaitu suku ke-8. Nah, suku ke-8 ini akan kita cari. Perhatikan caranya. Suku ke-6, U6 sama dengan A plus 5B. Dapat dari mana 5? Karena N dikurang 1. N-nya di sini ada 6, dikurang 1 sama dengan 5. Ya, jadi saya ulang. Suku ke-6 sama dengan A ditambah 5B. Sama dengan 19. Karena soalnya U6 sama dengan 19. Kemudian, suku kedua, U2 sama dengan A plus 1B. Dari mana 1? Karena N-nya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, sama dengan U2-nya diketahui yaitu 7. Nah, sampai di sini kita akan eliminasi. Ya, kita eliminasi. Mana yang sama di sini? A-nya. Berarti A kita kurang A, habis ya. Kemudian 5 dikurang 1 yaitu 4B. Sama dengan 19 dikurang 7 yaitu 12. Maka nilai B kita dapat 12 dibagi 4 yaitu B-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat B-nya sama dengan 3, barulah kita mencari A-nya. Perhatikan, cara mencari A kita boleh menggunakan yang suku ke-6, boleh juga menggunakan yang suku ke-2. Perhatikan. Nah, karena lebih sederhana suku kedua, maka saya menggunakan suku kedua. Di mana di sini U2 sama dengan A ditambah 1B sama dengan 7. Ya, sedangkan B-nya sudah kita ketahui sama dengan 3. Maka untuk nilai A tambah 3 sama dengan 7. Sehingga nilai A sama dengan 7 dikurang 3. Maka nilai A sama dengan 4. Ya, kita dapat nilai A-nya sama dengan 4, nilai B-nya sama dengan 3. Barulah kita mencari suku ke-8. Karena ini yang ditanyakan. Maka kita cari suku ke-8-nya, yaitu U8 sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Sehingga A-nya itu berapa? 4. 4 ditambah N-nya 8 dikurang 1 dikali B-nya sudah ada 3. Sehingga di sini 4 ditambah 7 kita kalikan dengan 3.
Jadi 4 ditambah 21 sehingga U8-nya sama dengan 25. Ini suku ke-8-nya sama dengan 25. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Ya, kalau tadi baris aritmatika disimbolkan dengan UN, kalau deret aritmatika disimbolkan dengan SN. Dimana cara mencarinya, N dibagi 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Dimana SN itu artinya jumlah N suku pertama. Misalkan yang ditanya S3, berarti kita harus mencari suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Karena di sini jumlah 3 suku pertama. Oke, ya, untuk A, B, dan N-nya masih sama, di mana A merupakan suku pertama, B suku merupakan bedanya, dan N merupakan banyak sukunya. Oke, di sini saya punya contoh soal untuk deret aritmatika, yaitu diketahui suku ke-6 dari suatu barisan adalah 19, kemudian suku ke-10 yaitu 31. Ya, untuk lebih mudahnya kita gunakan yang lebih besar dulu, dimana suku ke-10 sama dengan A ditambah 9B. Kenapa 9B? Karena 10 dikurang 1 sama dengan 9, yaitu sama dengan 31. Ya, kemudian kita lanjut suku ke-6. Suku ke-6 itu berarti A ditambah 5B. Dapat dari mana 5B? 6 dikurang 1. Sama dengan hasilnya 19, karena di soal itu 19. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, tinggal kita eliminasi. Ya, kita eliminasi, maka A dikurang A, habis ya. Kemudian 9B dikurang 5B, yaitu 4B. Kemudian 31 dikurang 19, yaitu 12. Maka nilai B sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Nah, kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 3. Kalau sudah, kita lanjut untuk mencari nilai A. Mau mencari nilai A, boleh menggunakan suku ke-10, boleh juga menggunakan suku ke-6. Sama saja. Ya, untuk lebih mudahnya kita menggunakan suku ke-6 aja ya. Maka A ditambah 5B sama dengan 19, dimana B-nya sudah kita dapatkan 3. Jadi A ditambah 5 kali 3 sama dengan 19. A ditambah 15 sama dengan 19, maka nilai A sama dengan 19 dikurang 15, maka nilai A sama dengan 4. Nah, kita sudah dapatkan nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3. Oke, kita lanjut untuk mencari jumlah 10 suku pertama. Ya, kita di sini akan mencari jumlah 10 suku pertama. Jadi kita mencari S10. Ya, untuk mencari S10, rumusnya itu N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1B. Ya, karena di sini N-nya sama dengan 10, maka kita masukkan di sini 10 dibagi 2, 2 dikali A-nya kita dapatkan 4, ditambah N-nya 10 dikurang 1, B-nya kita dapatkan 3. Oke, kita lanjut. 10 dibagi 2 itu 5, dikalikan 8, ditambah 10 dikurang 1 yaitu 9 dikali 3. Ya, kita lanjut di sini 5 dikali 8 ditambah 27, sehingga 5 dikali 35. Ya, maka di sini hasilnya 175. Di sini nilai S10. Oke, sekarang kita lanjut ke barisan geometri. Bedanya dengan aritmatika tadi, geometri kita menggunakan rasio atau perbandingan.
ya. Sehingga untuk menentukan UN-nya pun beda, tidak lagi menggunakan beda, tetapi kita setelah menggunakan rasio. Sehingga di sini UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya, di sini kita menggunakan rasio. Di mana UN-nya itu sama, yaitu suku ke N, A-nya juga sama, merupakan suku pertama, R-nya merupakan rasio, dan N-nya masih sama, yaitu banyaknya suku. Ya, perhatikan, di sini saya memiliki contoh soal. Oke, jika suku pertama suatu barisan geometri adalah 4 dan suku ketiganya adalah 36, maka di sini kita akan menentukan suku kelima. Jadi, ya, yang lebih besar dulu ya sukunya, sehingga U3 sama dengan U3 itu berarti di sini A pangkat kali R pangkat 3 dikurang 1, ya, atau kita langsung saja, yaitu 2. Kenapa 2? Karena dari N-nya itu 3 dikurang 1 sama dengan 2, dimana U3 itu hasilnya 36. Yang harus kalian ingat, kita sekarang menghitung barisan geometri, jadi kita menggunakan perbandingan, ya, atau rasio. Kita bandingkan dengan suku pertama, karena di sini yang diketahui suku pertama, yaitu sama dengan 4. Maka suku pertama itu simbolnya A. Tadi sudah dijelaskan di awal, ya. Suku pertama sama dengan A. Maka kita bandingkan dengan 4. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari ya. Maka di sini A dibanding A, ini kita selesaikan. Sisanya di sini R kuadrat sama dengan 36 dibagi 4, yaitu 9. Jadi dapat R-nya sama dengan di sini R kuadrat, 9 itu kita sederhanakan berarti 3 pangkat 2. Ya. Jadi di sini didapatkan R-nya sama dengan 3. R-nya sama dengan 3. Kita tinggal mencari A. Nah, sekarang apakah perlu kita mencari A? Tidak, karena sudah diketahui suku pertamanya sama dengan 4. Jadi tinggal kita tulis saja A-nya sama dengan 4. Ya, kalau A-nya sudah ada, R-nya sudah ada, kita tinggal cari suku ke-5. Dimana untuk menentukan U5 yaitu A kali R pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena 5 banyak sukunya dikurang dengan 1, yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, karena A-nya sudah diketahui 4, R-nya sudah diketahui 3, pangkat 4, seperti ini ya. Maka 4 dikali, ingat, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Maka 3 ini kita pangkatkan dulu dengan 4. Berapa 3 pangkat 4? Ya, 81. Nah, sehingga di sini U5-nya tinggal kita kalikan. 4 dikali 81 hasilnya 324. Oke, sekarang kita masuk ke deret geometri. Deret itu artinya penjumlahan dari barisannya. Ya, untuk deret geometri ini ada 2 cara. Ketika rasionya kurang dari 1 dan rasionya lebih dari 1. Ya, jadi cara mencarinya pun berbeda. Untuk rasio yang kurang dari 1, kita mencarinya SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Untuk yang R-nya atau rasionya lebih dari 1, maka kita mencarinya SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Ya, selanjutnya ada deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga untuk lebih gampangnya kita menggunakan rumus air, yaitu S tahingga sama dengan A per 1 min R. Sama, di mana A-nya merupakan suku pertama dan R-nya merupakan rasionya. Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk deret geometri. Ya, di sini ada contoh soal berupa soal cerita. Oke, saya bacakan di sini. Sebatang pipa dibagi menjadi 6 bagian dengan panjang setiap bagian membentuk barisan geometri. Kemudian
Jika pipa yang paling pendek yaitu 3 cm dan yang paling panjang yaitu 96 cm, kita disuruh menentukan panjang pipa secara keseluruhan. Berarti ini kita menggunakan deret geometri karena kita mencari jumlah secara keseluruhannya. Oke, langkah yang pertama di sini diketahui pipa terpendek yaitu 3. Ya, diketahui A-nya sama dengan 3. Kemudian yang terpanjang, karena di sini ada 6 bagian, maka yang paling panjang itu U6. Ya, 96. Oke, dari yang diketahui ini kita akan mencari S6-nya atau panjang secara keseluruhannya. Jumlah 6 suku pertama. Oke, kita cari di sini di mana U6 yang paling besar dulu sama dengan AR pangkat 5. Oke, ingat kenapa di sini 5? Karena di sini 6 dikurang 1 sama dengan 96. Ya. Kemudian U1 ya, ingat ini geometri. Berarti kita menggunakan rasio atau perbandingan. U1 simbolnya itu A. Nanti dibagi di sini 3. Ya. Sehingga tinggal kita sederhanakan. A-nya, kemudian sisanya R pangkat 5. 96 dibagi 3 hasilnya 32. Nah, sekarang kita sederhanakan. R pangkat 5 ini sama juga dengan 2 pangkat 5. Maka sini kita coret R-nya sama dengan 2. Nah, didapat R-nya 2. A-nya sudah ada di soal. A-nya sama dengan 3, R-nya 2. Maka tinggal kita cari untuk S6-nya. Ingat, karena di sini R-nya lebih dari 1, yaitu sama dengan 2, kita menggunakan rumus yang R-nya lebih dari 1. Perhatikan. Maka S6 sama dengan kita menggunakan rumus yang A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Karena di sini rasionya lebih dari 1. Tinggal kita masukkan saja ya, kita substitusi di mana A-nya sama dengan 3, kemudian R-nya sama dengan 2. Di sini pangkat 6 karena N di sini 6 dikurang 1 dibagi R-nya 2 dikurang 1. Kemudian 3 dikali 2 pangkat 6 itu berapa? Ya, 64 dikurang 1. Maka 2 dikurang 1 hasilnya sama dengan 1. Langsung aja ya. Nah, karena dibagi 1 maka nanti kita abaikan ini. Sehingga sisanya 3 dikali 63, yaitu 64 dikurang 1. Sehingga hasil dari S6 atau jumlah pipa secara keseluruhan yaitu 189 ya, sentimeter. Ya, kita lanjut ke deret geometri tak hingga. Ya, di sini ada contoh soal yaitu suku ketiga dan keenam dari suatu barisan geometri berturut-turut 6 dan 3/4. Sehingga suku ketiganya sama dengan 6, suku keenamnya sama dengan 3/4. Nah, ditanyakan jumlah tak hingga dari deret geometri tersebut. Jadi kita akan mencari deret geometri tak hingga. Nah, kita jabarkan dulu di sini ya. U6-nya berarti sama dengan 3/4. U3-nya berarti sama dengan 6. Ya, di sini yang diketahui. Perhatikan. Ingat, kita lebih dahulukan yang lebih besar supaya kita lebih mudah untuk membandingkannya. Nah, diketahui U6 sama dengan AR pangkat 5. Ingat, 5 itu dari 6 dikurang 1. Hasilnya itu 3/4. Kemudian kita bandingkan dengan U3. Maka U3 itu AR pangkat 2. Di mana 2 itu hasilnya dari 3 dikurang 1. Kita bandingkan U3 hasilnya sama dengan 6.
Oke, kita lanjut lagi. Maka kita sederhanakan di sini. Nah, sini sama-sama A. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 hasilnya R pangkat 3. Karena 5 dikurang 2. Sama dengan, ingat di sini 3/4 dibagi 6/1, maka sama juga dengan dikali 1/6. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi, sini bisa kita sederhanakan menjadi 2 sehingga hasilnya 1/8. Nah, lanjut, R pangkat 3 maka sama juga dengan 1/2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, pangkat 3 ini bisa kita abaikan sehingga R-nya sama dengan setengah. Kita sudah dapatkan R-nya sama dengan setengah. Nah, karena A-nya belum diketahui, sekarang kita akan mencari nilai A. Di mana A-nya kita menggunakan yang lebih sederhana, yaitu U3. Ya, di sini AR pangkat 2 sama dengan 6. Di mana A R-nya setengah pangkat 2 sama dengan 6. Jadi di sini A kali 1/4 sama dengan 6. Sehingga nilai A-nya sama dengan 6 dikali 4, yaitu 24. Maka diperoleh A-nya sama dengan 24. Ya, di mana A-nya 24 dan R-nya sama dengan setengah. Barulah kita bisa mencari deret geometri tak hingga. Ingat, rumus deret geometri tak hingga yaitu S tak hingga yaitu sama dengan A/1 min R. Di mana A-nya itu sama dengan 24/1 dikurang R-nya itu setengah. Sama dengan 24 dibagi 1 dikurang setengah itu setengah. Sehingga hasil akhirnya S tak hingga sama dengan 24 dikali 2. Jadi S tak hingganya sama dengan 48. Seperti ini. Ya. Jadi sekian merupakan penjelasan dari baris dan deret. Wassalamualaikum.